Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, juga Maha Pengasih. Kami bersyukur kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Efesus 6 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila seseorang ingin pergi ke medan perang, tentulah dia terlebih dahulu memperlengkapi dirinya untuk terjun kepada medan perang. Peralatan perang, baju perang, dan lain sebagainya. Demikian juga orang-orang yang hendak pergi melakukan pekerjaan, berbagai pekerjaan apapun, tentunya perlu perlengkapan di sana yang akan menolong dia, yang akan membantu dia dalam melakukan pekerjaannya, dalam menjalani tugasnya. Demikian yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 6 ini. Menggambarkan, memberikan Bapak Ibu analogi bagaimana seharusnya orang Kristen itu harus benar-benar mempersiapkan imannya. Analogi yang diberikan Rasul Paulus adalah sebagaimana para tentara Romawi ketika melakukan perang, bagaimana mereka mempersiapkan dirinya dengan berikat pinggangkan, baju-baju perang, berbaju jirakan, baju-baju perang, dan berkasutkan segala perlengkapan-perlengkapan perang di dalam tubuhnya. Ada analogi yang dipakai Rasul Paulus di sana. Untuk itu juga orang Kristen diharapkan, dimampukan, diingatkan, disegarkan kembali melalui renungan ini agar kita benar-benar Bapak Ibu memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan perang menghadapi dunia yang penuh gejolak, penuh godaan dosa ini. Orang Kristen dianalogikan sebagai seorang pasukan perang yang ketika hendak ingin melakukan perang harus memperlengkapi dirinya. Demikian orang Kristen dalam menyatakan Injil, dalam merepresentasikan kasih Kristus dalam dirinya kepada semua orang, kepada dunia ini, orang Kristen perlu memperlengkapi dirinya agar tidak tergoda oleh godaan dosa, godaan duniawi, dan dia agar tetap berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam kegelapan. Bapak Ibu, perlengkapan rohani, perlengkapan yang harus dipakai oleh orang-orang Kristen yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran, keadilan. Bapak Ibu, kebenaran, keadilan untuk mampu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlengkapan orang Kristen itu memuat dari kebenaran dan keadilan. Orang-orang Kristen itu harus memiliki identitas Kristen yang sangat memang otentik, yaitu Bapak Ibu selalu menjadi orang-orang pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan. Karena dengan melakukan kebenaran dan keadilan, Injil itu akan mampu Bapak Ibu tersebar kepada semua orang. Injil itu kabar sukacita, membebaskan orang-orang yang tertawan, menyatakan hal-hal yang seharusnya patut dinyatakan, kebenaran, keadilan kepada semua orang. Berbaju jirakan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran, orang yang berkarakter, orang yang tegas dalam melakukan kebenaran dan keadilan, maka dalam dirinya akan terpancar nilai positif. Bapak Ibu, maka dalam dirinya juga orang akan bisa melihat, orang akan mengenal siapa itu Kristen, apa itu Kristen, siapa itu Kristus yang juga pelaku kebenaran dan keadilan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Bapak Ibu,
Jadilah orang-orang Kristen yang memang memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan-perlengkapan rohani, yaitu kebenaran dan keadilan, agar itu kita pakai, agar kita tetap berdiri tegap dalam pemberitaan Injil, apapun godaan-godaan yang akan kita hadapi dalam melakukan tugas pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Mari benar-benar kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan-perlengkapan rohani, sehingga kita tetap bisa berdiri tegap, iman kita tetap kokoh, sekalipun kita dihadapkan dengan berbagai masalah, berbagai kesulitan dalam menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali untuk melakukan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.